Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati, NPM 2111030065 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada mata kuliah fikih, saya akan menjelaskan salah satu topik pembelajaran, yaitu tentang taharoh. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang taharoh. Apa itu taharoh? Bagaimana cara bertaharoh? Taharoh memang cakupannya cukup luas dan sangat penting untuk dipelajari. Maka dari itu, yuk kita bahas. Pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, taharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut. 1. Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. 2. Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. 3. Membersihkan hati dari akhlak tercela. 4. Membersihkan hati dari selain Allah. Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali dan 1 diantaranya dengan debu. Najis. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, atau darah, muntah, muntahan, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul, kecuali mani. Najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis muhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalazo. Najis muhaffafah yaitu najis ringan. Contoh dari najis ini yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Cara membersihkan najis ini yaitu cukup mempercikkan pada bagian yang terkena najis tersebut. Najis mutawasito atau najis pertengahan itu dibagi menjadi 2. Ada najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa, atau tercium baunya. Dan najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Cara membersihkan najis ainiyah cukup dengan membasuh najis tersebut sampai beda dan sifat-sifatnya hilang. Sedangkan cara membersihkan najis hukmiyah yaitu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena tersebut. Najis mughalazo atau najis tebal. Najis ini antara lain menyentuh atau disentuh babi, terkena air liur anjing, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Cara membersihkannya itu hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Istinja. Istinja secara bahasa berarti terlepas atau selamat. Sedangkan menurut pengertian syariat adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Istinja dan istijmar adalah cara bersuci yang diajarkan syariat Islam kepada orang yang telah buang hajat. Untuk beristijmar baru dapat diganti dengan benda keras apapun asal tidak haram dan punya sifat bisa menghilangkan najis. Adapun doa istinja sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa zahir qalbi minal nifaq. Artinya, ya Allah, bersihkanlah farajiku atau kemaluan dari keburukan dan bersihkan hatiku dari nifak atau kemunafikan. Adab buang hajat.
adalah cara yang kita lakukan saat membuang hajat. Yang pertama, menjauhi tempat yang terlarang. 2. Jika seseorang ingin membuang hajatnya pada tempat yang lapang, maka hendaklah dia menjauh. 3. Dimakruhkan memasuki tempat membuang air dengan membawa sesuatu yang bertuliskan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dilarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air pada tempat yang lapang dan diperbolehkan pada WC yang berbentuk bangunan. 5. Disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. 6. Hendaklah membersihkan kotoran dengan air dan batu atau sesuatu yang mengisap sesudah membuang hajat. Pada saat hendak memasuki WC, disunahkan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan syaitan jantan dan godaan syaitan betina. Dan ketika hendak keluar WC, disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa keluar WC. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adaba wa'afani. Artinya, aku memohon ampunanmu, wahai Tuhanku. Segala puji bagi Allah, zat yang menghilangkan penyakit daripadaku dan telah mengafiatkanku. Video pembahasan mata kuliah fikih tentang taharus sudah selesai. Saya Nisa Rahmawati memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun kekurangan dalam pengeditan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.